Trailer dari Thor Love and Thunder ngasih kita unjuk satu villain yang diklaim bakal jadi the best villain in MCU, Gorr the God Butcher, dengan tampilan yang gila sangar abis men. Dan selain itu tentunya masih banyak lagi nih hal yang diperlihatkan di trailer ini. So seperti biasa gue bakal nge-breakdown trailer Thor Love and Thunder ini dan ngejelasin detail yang kita temuin di sini. So nggak usah lama-lama lagi, bareng gue Rian, let's explore this universe. Trailer dibuka dengan membawa kita ke tempat Thor bermeditasi di teaser sebelumnya, di mana di sini terlihat sebuah pohon yang mirip seperti The Great Oak Tree. Yang di mitologi Nordik, pohon ini adalah pohon dewa Thor yang sering dipercaya dapat memberikan kebijaksanaan dan bisa melindungi siapapun yang meminta perlindungan. Di sini kita juga bisa melihat ada dua orang yang nyamperin Thor di bukit. Sekilas kalau kita perhatikan dari bayangannya, dua sosok ini terlihat seperti perempuan dan laki-laki. Ini bisa jadi adalah Star-Lord dan Mantis yang juga ada di planet ini membantu penduduk lokal. Next, di seberang tempat itu kita bisa melihat Korg yang berdongeng ke anak-anak alien biru di planet yang dikunjungin sama Thor dan Guardian of Galaxy. Dan dari sini bisa terlihat tuh pohon tempat Thor bertapa. Nah, planet ini mungkin adalah planet Indigar, yang kalau di komik adalah sebuah planet gurun yang dihuni sama alien-alien biru dan dilindungi sama sekelompok dewa raksasa bernama Skylords of Indigar yang selalu memberikan hujan kepada masyarakat Indigar. Di komik, Skylord of Indigar ini dibunuh sama Gorr dan diketahui oleh Thor saat mampir ke planet ini. Nah, kematian dari dewa di planet ini membuat planet ini kekeringan karena tidak ada lagi yang memberikan hujan untuk mereka. Korg lalu berdongeng tentang Thor Odinson yang dia ceritakan sebagai dewa yang jadi Viking luar angkasa. Dia juga bilang setelah menyelamatkan bumi selama 500 kali, Thor akhirnya memulai petualangan baru di mana dia melakukan perubahan dari tubuhnya yang gendut kayak bapak-bapak sampai kembali ke bentuk idealnya sebagai dewa. Dan setelah semua itu, Thor akhirnya mengklaim title-nya lagi sebagai satu-satunya Thor. Tapi title itu sekarang justru tidak dipegang sama dia karena mantan pacarnya juga sudah menjadi Thor. Jane Foster sekarang menjadi Mighty Thor setelah dia layak untuk memegang Mjolnir, di mana ini yang akan menjadi awal bagi Thor untuk nantinya kembali ke bumi. Di sekuensi itu kita bisa melihat Thor dengan kostum Ravengers-nya yang terinspirasi dari kostum Eric Masterson di komik Thunderstrike. Di sini dia terlihat membantu Guardian of Galaxy yang sedang dalam misi untuk melindungi warga planet Indigar yang sedang diserang. Di pertarungan itu terlihat juga Nebula dan Drax yang ikut bertarung dengan menggunakan senjata blasternya. Pindah ke pesawat The Benatarnya Guardians, kita bisa melihat full crew dari Guardians of the Galaxy minus Rocket Raccoon. Ada Drax, Nebula, Groot, Kraglin, dan Mantis. Di mana Mantis di sini terlihat mengalami perubahan dengan memiliki semacam device di dahinya yang sepertinya punya fungsi untuk meningkatkan kekuatan telepatinya. Di sini Thor terlihat seperti emosi mendapatkan berita buruk. Nah, ini ngeset ke scene selanjutnya di mana Thor dan Korg berpisah dengan para Guardians, dan setelah dari sini Thor dan Korg ini lalu bakal menuju ke bumi. Nah, terlihat juga Thor yang memulai proses latihannya mengubah badannya dari bentuk badan bapak-bapak ke badan dewa. Thor melakukan workout untuk mengembalikan tubuhnya kayak dulu, di mana di sini dia workout dengan latihan menarik kapal The Benatar yang lagi terbang dan juga di sebuah goa dengan tengkorak raksasa yang duduk terantai yang sudah muncul juga di teaser trailer sebelumnya. Dewa ini sepertinya adalah dewa Skylord of Indigar yang dibantai sama Gorr the God Butcher di versi film ini. Scene lalu berpindah menunjukkan kita kota The New Asgard yang dipimpin sama Valkyrie yang sekarang udah disulap jadi kota wisata. Dan di scene lainnya kemudian terlihat kota ini diserang sama monster Black Berserker yang disummon sama Gorr the God Butcher dengan menggunakan pedang simbiot All Black Necro Sword. Nah, Thor terlihat melindungi kota New Asgard bersama para rakyatnya dari Black Berserker, di mana di sini dia memakai kostum baru berwarna hitam dengan aksen emas dan jubah dengan shoulder pad berbulu yang di sini terinspirasi dari karakter Thor di komik Thor volume 3 tahun 2007. Dalam pertarungan, Thor dipertemukan kembali dengan senjata lamanya, Mjolnir, yang datang menghampiri Thor. Tapi belum sempat dipegang, palu ini malah kabur dan terbang ke pemiliknya yang sekarang, yaitu Jane Foster, yang dikenal dengan Mighty Thor. Nah, Mjolnir yang ini terakhir kita lihat itu ada di film Thor Ragnarok yang dihancurin sama Hela saat melawan Thor dan Loki. Nah, di film ini Mjolnir kembali lagi dengan kondisi sudah diperbaiki meskipun terdapat aksen retakan di sekitarnya. Jane Foster datang ke New Asgard ikut melawan Black Berserker dan ini adalah momen di mana mereka bertemu kembali sejak terakhir kali terlihat di film Thor The Dark World.
Di pertemuan mereka, Thor terlihat mengenakan kostum dan helm biru emas dengan helm yang punya sayap kuping yang lebih lebar. Yang di sini terinspirasi dari kostum Thor Battle Armor di komik. Tapi yang aneh, sebelumnya Thor terlihat masih pakai kostum yang berbeda tapi berada di tempat yang sama. Di sini Thor menjelaskan ke Korg kalau Jane Foster adalah mantan pacarnya yang lama. Dan saat Jane Foster lupa kapan terakhir mereka bertemu, Thor yang masih belum move on dari Jane justru ingat dan bilang dengan persis kalau mereka tidak ketemu selama 8 tahun, 7 bulan, 6 hari. Yang sepertinya dihitung dari waktu Thor dicampakkan sama Jane Foster. Dia tidak mencampakkanku. Aku yang campakkan dia. Kami saling mencampakkan. Dimana ini terjadi di beberapa waktu setelah event Avengers Age of Ultron di tahun 2015, yang menandakan kalau film ini mengambil setting waktu di tahun 2023. Jane Foster di scene berikutnya terlihat mengendarai kuda terbangnya Valkyrie. Di MCU, kuda ini dikenal sebagai The Valkyrie Steed, kuda terbang yang biasanya dipakai sama Valkyrie saat berperang. Sayangnya, sebagian besar kuda ini terbunuh saat para Valkyrie melawan Hela di Hell, dan hanya menyisakan satu kuda, yaitu kuda milik Brunhilde sebagai Valkyrie terakhir yang dia namakan Aragorn. Next scene terlihat Jane Foster yang mendarat di sebuah tempat yang dimana di tempat itu terlihat ada patung-patung dewa-dewi kosmik dengan skala multiverse. Dimana di scene lainnya terlihat lebih jelas nih tampilan dari patung-patung ini. Dari bagian kanan terlihat patung sesosok dewa dengan muka tengkorak yang di sini merefer ke karakter Death. Death adalah entitas kosmik yang terlahir bersama dengan hadirnya universe, di mana dia merupakan representasi dari kematian dan juga kehancuran. Death adalah entitas kosmik yang tahu semua kematian yang terjadi di seluruh universe Marvel. Dan dia akan sangat senang jika ada banyak makhluk hidup yang mati di multiverse, karena selama ada kematian, maka Death akan abadi dan semakin kuat. Bergeser ke samping, kita bisa melihat patung dengan muka yang dipenuhi sama tentakel yang merefer ke karakter Ion. Ion adalah makhluk kosmik yang merupakan representasi dari konsep waktu yang mengatur universe dari dimensinya sendiri yang bernama Ionverse. Dia juga adalah orang tua dari entitas kosmik bernama Epoch dan merupakan pencipta dari gelang Quantum Band. Di mana Quantum Band ini dia buat sebagai sumber kekuatan kosmik bagi makhluk-makhluk yang dia pilih sebagai protector of the universe. Dan di deretan terakhir kita bisa melihat patung dengan sosok botak yang di sini nge-refer ke Infinity, sister dari Eternity, yang merupakan representasi dari ruang dan waktu. Dimana bersama dengan brothernya Eternity, mereka bertanggung jawab atas semua penciptaan yang terjadi di universe. Lanjut ke bagian kiri paling depan, kita bisa melihat patung dengan 3 kepala yang merefer ke karakter The Living Tribunal. The Living Tribunal adalah entitas kosmik yang merupakan personifikasi dari hukum multiversal dan jadi perwakilan dari makhluk tertinggi di universe Marvel, yaitu The One Above All. The Living Tribunal punya tugas sebagai pengawas sekaligus penjaga keseimbangan di multiverse. The Living Tribunal digambarkan punya 3 kepala yang merepresentasikan keseimbangan, kebutuhan, dan pembalasan. The Living Tribunal juga diceritakan sebagai hakim yang bertugas untuk mengadili beberapa karakter yang jadi ancaman multiverse, bersama dengan penegak hukumnya bernama Magistrati dan juga anggota pengadilannya yang terdiri dari berbagai makhluk kosmik. Nah, karakter The Living Tribunal ini di MCU pertama kali muncul dengan dimension sebagai artefak magis punya Baron Mordo yang bernama Staff of the Living Tribunal. Ini lalu lanjut ke series Loki di mana The Living Tribunal muncul dalam bentuk patung yang hancur yang ada di The Void. Dan akhirnya sosok ini muncul kembali di film Doctor Strange and the Multiverse of Madness sebagai makhluk kosmik yang terlihat di salah satu universe yang dilalui Doctor Strange dan America Chavez. Di sebelahnya ada patung orang botak yang jelas-jelas ini adalah karakter The Watcher yang sebelumnya sempat muncul di film Guardians of the Galaxy Volume 2 dan juga series What If, di mana mereka diceritakan sebagai salah satu ras alien tertua di universe yang punya tugas untuk mengawasi dan mengumpulkan berbagai macam pengetahuan dari berbagai multiverse tanpa ikut campur dan mengintervensi setiap universe yang mereka datangi. Dan selanjutnya ada patung dengan penutup wajah yang merefer ke One Above All, pemimpin dari kelompok Celestial, makhluk kosmik yang punya tugas untuk menjadi pencipta dari kehidupan di universe. So, di mana sih tempat ini? Melihat adanya The Living Tribunal dan juga entitas kosmik lainnya yang di komik sering muncul sebagai anggota pengadilan multiverse, tempat ini sepertinya adalah The Star Chamber, sebuah dimensi yang digunakan sama The Living Tribunal dan asistennya Magistrati sebagai markas dan juga ruang pengadilan multiverse. Pertanyaannya, ngapain Jane Foster kesini? Well, kalau kalian punya jawabannya tulis di kolom komentar di bawah, karena mungkin ini ada hubungannya sama multiverse, which is masih belum banyak clue yang terlihat di dalam trailer ini. Next terlihat Thor dan Jane yang naik kapal bersama dengan Valkyrie dan Korg. Kapal ini di komik dikenal sebagai Skipbladnir, kapal magis buatan dwarf yang biasa digunakan Thor untuk menjelajah luar angkasa dan waktu.
Kapal ini ditenagai sama energi yang keluar dari Stormbreaker punya Thor, dan ditarik sama dua kambing magis punya Thor yang dikenal dengan nama Tooth-Gnasher dan Tooth-Griner. Nah, di momen ini adalah saat pertama mereka meninggalkan bumi buat mencari tahu tentang Gorr yang udah ngirim pasukan nyerang New Asgard sebelumnya. Sekaligus menjalani misi mereka untuk memperingatkan dewa-dewi lainnya soal ancaman Gorr yang sudah membunuh dewa-dewi lainnya di berbagai tempat. Nah, kematian dewa-dewi ini didiscover sama Thor waktu dia keliling universe sama Guardian of Galaxy. Dan bareng sama Korg yang salah satu korbannya ini muncul lagi di trailer ini, yaitu satu dewa di planet Es yang bernama Valigar the Behemoth, salah satu dewa terkuat di Galactic Frontier dan juara dari God of the Tournament of Immortal yang berhasil dibunuh sama Gorr the God Butcher. Nah, tujuan mereka adalah Olympus, sebuah realm yang jadi rumah dari para dewa-dewi Yunani kuno atau Olympian. Selama perjalanan masih kelihatan nih pandangan-pandangan cinta antara kedua karakter ini. Ini mungkin disebabkan karena Thor udah menganggap Jane Foster sebagai manusia pertama yang dia pacarin di bumi. Begitupun sebaliknya. Ditambah mereka berdua juga udah berpetualang menyelamatkan dunia. Jadi pisahnya mereka ini bisa dibilang sama-sama nggak bisa move on ya. Jadi ya mungkin they belong together lah di film ini. Namanya juga Thor Love and Thunder ya. Next kita melihat Olympus, di mana Thor dan gengnya ini mencoba untuk menerobos ke Olympus dengan kecepatan tinggi menggunakan kapal mereka. Scene ini nyambung dengan scene lainnya di mana terlihat kapal Thor ini mencoba mendarat di jalanan kota Olympus. Mereka sepertinya di sini mencoba untuk bertemu Zeus, tapi nggak bisa, yang akhirnya membuat mereka mencari cara lain seperti menyamar untuk menyusup ke arena tempat Zeus berada. Serangkaian pertarungan perkenalan terjadi nih di sini, termasuk dengan Jane Foster yang di scene lain memperlihatkan bagaimana dia menggunakan pecahan-pecahan Mjolnir untuk menyebar seperti peluru, yang nantinya pecahan-pecahan ini bakal kembali lagi ke bentuk semula Mjolnir. Ini merupakan satu fitur baru nih dari Mjolnir. Meskipun senjata ini sudah terbilang pecah, pecahannya ini justru jadi satu fitur kekuatan baru bagi Jane Foster untuk melawan orang banyak sekaligus. Dan pecahan-pecahan Mjolnir itu akan kembali ke bentuk Mjolnir seperti semula, seperti Mjolnir yang selalu kembali ke pemiliknya ketika dipanggil. Di scene berikutnya, Valkyrie lalu bilang ke Thor apakah dia mencium adanya perasaan antara Thor dan juga Jane Foster, dimana ini jadi elemen penjelas tentang perasaan antara Thor dan Jane ini yang memang bisa dibilang Thor dan Jane ini pisah karena masing-masing sibuk dengan diri mereka. Dan dengan Thor yang udah gak punya siapa-siapa, adanya Jane di sini mungkin bakal bikin Thor jadi punya tujuan hidup baru. Apalagi setelah Jane mendapatkan kekuatan Thor yang tentunya butuh banget bimbingan dari Thor itu sendiri. Scene berikutnya adalah scene di mana Thor berpisah dengan Guardian of the Galaxy di planet Indigar, di mana di situ juga terlihat ada Valkyrie. So artinya Valkyrie dan Korg ini pergi pakai kapal terlebih dahulu untuk nyamperin Thor dan mungkin ngasih kabar tentang apa yang terjadi di bumi, yang sepertinya berawal dari kabar tentang pecahan Mjolnir yang hilang dari monumen Odin yang membuat Jane Foster mendapatkan kekuatan Thor. Mereka akhirnya menjemput Thor dan pulang ke bumi. Sampai di bumi terjadilah penyerangan dari Gorr the God Butcher. So, Jane Foster yang jadi Thor ini sudah pernah gue bahas di video sebelumnya, di mana Jane yang kemungkinan punya penyakit kanker lalu mengunjungi monumen kematian Odin dan pecahan Mjolnir di Tonsberg, Norwegia yang sekarang jadi kota The New Asgard. Di mana kota ini dijadikan tempat wisata yang salah satu situs wisatanya adalah monumen kematian Odin ini. Di sini Jane ngelihat pecahan Mjolnir dan lalu secara misterius Mjolnir ini menyatu kembali dengan sendirinya dan memberikan Jane Foster kelayakan untuk mendapatkan kekuatan Thor. Nah, di komik Thor volume 6 tahun 2021 lalu diceritakan kalau palu Mjolnir ternyata selama ini menyimpan sebuah spirit yang jadi manifestasi dari kekuatan Odin. Nah, spirit ini sendiri muncul setelah Thor menyimpan palu di Avengers Mountain ketika dia tidak worthy dan tidak bisa memegang kembali Mjolnir. Spirit ini kemudian memanifestasi dirinya sebagai makhluk humanoid perempuan dan mengklaim dirinya sebagai dewa badai dan petir. Waktu Hela menghancurkan Mjolnir, ini terlihat tampilan ada semacam spark listrik yang keluar dari Mjolnir ini. Nah, di mana spark listrik ini kemungkinan adalah representasi atau bentuk dari spirit ini. Di mana spark ini juga muncul di trailer ini. Di mana kalau kita perhatikan di antara retakan palu Mjolnir terdapat sebuah energi biru. Nah, di film Thor pertama, Odin juga mengucapkan mantra kepada Mjolnir untuk memilih sendiri siapa orang yang dia anggap layak untuk mendapatkan kekuatan Thor dan mengangkat palu ini. Kalau kita match spirit ini dengan mantra Odin di Thor pertama, mungkin spirit ini adalah manifestasi dari mantra Odin yang kemudian menjadi kekuatan independen yang ada di dalam palu ini.
So, karena mantra dan spirit itu masih eksis, spirit ini tentunya bisa menggunakan kekuatannya untuk mengembalikan Mjolnir. Karena balik lagi, meskipun Mjolnir ini dihancurkan sampai berkeping-keping, pada dasarnya palu Mjolnir ini hanya sebuah medium dari spirit itu dan juga medium dari mantranya Odin. Jadi, palu ini bisa kembali ke bentuk semula dengan sendirinya. Momen menyatunya kembali Mjolnir di New Asgard sepertinya bikin heboh para warga Asgard di sana, yang membuat Valkyrie dan Korg ini pergi dengan kapal untuk nyamperin Thor yang awalnya lagi sibuk mencari jati diri dan ngebantuin para Guardians of Galaxy. Mereka menjemput Thor dan Thor rada emosi karena mungkin heran kok ada ya yang bisa nyatuin Mjolnir lagi, dan khawatir karena Mjolnir memiliki kekuatan yang besar yang bakal jadi buruk kalau sampai jatuh ke orang yang salah seperti Hela. Mereka lalu balik lagi ke bumi dan bumi diserang sama Black Berserker. Dan akhirnya Thor bertemu lagi dengan Jane, yang ternyata Jane lah yang sudah menyatukan Mjolnir ini. Berikutnya kita akhirnya diperlihatkan villain dari film ini. Salah satu villain yang diklaim oleh sutradaranya bakal jadi the best villain in Marvel Cinematic Universe, Gorr the God Butcher. Kita pertama ditunjukkan dengan pedangnya dulu. Pedang ini adalah All Black Necro Sword. Di komiknya, All Black Necro Sword ini adalah pedang yang dibuat sama Null, the God of Darkness, dan pencipta dari simbiot, yang menciptakan pedang ini dari bayangannya sendiri dan digunakan untuk memenggal kepala dari salah satu Celestial. Pedang ini kemudian ditempa lagi sama Null dan digabungkan dengan energi yang dia dapat dari Celestials yang dia penggal. Null kemudian menggunakan pedang ini untuk melawan dewa berarmor emas, di mana pertarungan ini membuat mereka sekarat dan jatuh ke planet Gorr. Nah, saat dewa berarmor emas ini meminta bantuan kepada Gorr, Gorr justru menggunakan pedang ini untuk membunuhnya. Dimana di sini Gorr mendapatkan kekuatan dan memulai perjalanannya untuk membunuh para dewa dengan pedang All Black Necro Sword ini. Pedang ini sendiri adalah simbiot terkuat yang pernah diciptakan sama Null, di mana pedang ini bisa memberikan penggunanya armor untuk menahan berbagai serangan dan juga senjata untuk membunuh dewa. Bahkan ajaibnya, pedangnya ini bisa digunakan untuk mensummon monster lain. Dan akhirnya kita diperlihatkan tampilan dari Gorr yang diperanin sama Christian Bale, yang di sini digambarkan sebagai makhluk dengan kulit abu-abu dan punya tato di bagian kepalanya. Tatonya ini sendiri sepertinya adalah lambang yang berhubungan dengan kepercayaan yang diajarkan kepada dia tentang dewa. Dan tampilan ini adalah tampilan sebelum dia mendapatkan kekuatan dari All Black Necro Sword. Tapi di sini dia sudah dendam kepada para dewa dan bersumpah untuk membantai semua dewa yang ada. Lambang tato ini akhirnya dirusak sama Gorr dengan menyayat kepalanya sendiri dengan mengganti tatonya dengan luka-luka sayatan yang bisa kita lihat dari tampilannya yang lain. Di komik, Gorr hidup di sebuah planet di mana dia diajarkan untuk menyembah dan meminta kepada dewa. Tapi dia justru hidup dengan kesedihan sejak kecil hingga kedua orang tuanya mati, membuat dia tinggal sendirian. Dan saat dewasa dia menikah dan punya anak, istri dan anaknya mati nih dalam bencana gempa bumi. Dan sebelum anak terakhirnya mati, dia memohon kepada para dewa untuk menyelamatkan anaknya. Tetapi anaknya tetap mati kelaparan. Momen seperti inilah yang nantinya bakal jadi momen di mana dia akhirnya dendam dan mengucapkan sumpahnya untuk membunuh semua dewa yang ada. Setelah mendapatkan kekuatan dari All Black Necro Sword, dia lalu masuk ke sebuah tempat yang diperlihatkan ada semacam tentakel-tentakel yang mungkin adalah simbiot dari pedang itu. Tempat ini bisa jadi adalah simbiot Hive Mind, yang di komiknya adalah sebuah realm di mana semua simbiot ciptaan Null bisa terhubung satu sama lain dan jadi tempat afterlife bagi para simbiot dan juga hostnya yang sudah mati. Dan di sini momen di mana dia bisa mengeksplor seluruh kekuatan dari pedang ini. Karena Gorr adalah pengguna All Black Necro Sword yang merupakan bagian dari simbiot, Gorr sepertinya punya akses untuk masuk ke realm ini, di mana dia bisa menggunakan koneksi yang ada di dalamnya untuk menggunakan pengetahuan dari para simbiot untuk memperkuat dirinya dan mencari cara untuk membunuh para dewa. Pedang ini mampu membuat Gorr menciptakan monster yang dikenal dengan Army of the Dark Minion atau Black Berserker, di mana monster-monster ini adalah makhluk yang berhasil diciptakan Gorr dengan menggunakan pedang All Black Necro Sword ini. Pedang ini kemudian membuat Gorr memiliki kemampuan untuk berpindah tempat dan juga mampu mengirim Black Berserker-nya sebagai pasukan perangnya, di mana dia mengirimkan pasukan ini untuk menyerang New Asgard dulu sebelum dia turun tangan sendiri untuk membunuh dewa-dewa yang dia deteksi di tempat itu. Tapi pasukannya itu mungkin justru kalah karena melawan dua Thor sekaligus yang sama-sama ikut dalam perang melawan Black Berserker. Di scene lainnya, Gorr juga terlihat menggunakan pedangnya yang dia tancapkan ke tanah. Dan scene berikutnya terlihat ada petir biru nih yang seakan-akan menghancurkan planet itu. Well, petir ini bukan kekuatan dari pedangnya Gorr ya, tapi ini adalah kekuatan dari Thor, entah dari Stormbreaker-nya atau dari Mjolnir-nya.
Planet itu sepertinya adalah God Bomb. God Bomb adalah sebuah planet kecil seukuran seperti bulan yang bisa diledakkan yang dibangun oleh Gorr the God Butcher yang memiliki kemampuan untuk membunuh seluruh dewa yang eksis, bahkan bisa melintasi waktu. God Bomb ini dibangun oleh Gorr setelah dia dikalahkan oleh Thor di pertarungan pertamanya. God Bomb ini didesain oleh salah satu dewa yang disiksa oleh Gorr bernama Shradak. Shradak adalah dewa bom dan bola api yang tinggal di sebuah bulan bernama Moon of Ogogo. Gorr datang ke tempat mereka dan membantai semua dewa di sana dan hanya menyisakan Shradak. Shradak menawarkan Gorr untuk membangun God Bomb supaya dia tidak dibunuh. Dalam prosesnya Shradak lalu kabur dari Gorr, tapi desain dari bom ini sudah jadi dan Gorr membangun bom ini. Untuk menyelesaikannya, Gorr membutuhkan jantung dari seorang Elder God, juga beberapa bulan dan butuh waktu berabad-abad untuk membangun bom ini. Setelah dia mendapatkan jantung Elder God, dia bertime travel menggunakan sebuah wadah kolam bernama Pool of Forever untuk pergi ke masa depan dan menghabiskan 900 tahun untuk menangkap para dewa dan memperbudak dewa-dewa untuk membangun bom ini. Dan butuh 400 tahun untuk menyelesaikan bomnya sendiri. Dan bom ini diledakkan dengan trigger menggunakan All Black Necro Sword. Dan dimana pedangnya ini sendiri bisa kita lihat nih ditancapkan ke tanah oleh Gorr di scene ini. So sepertinya di dalam film ini kita bakal menyaksikan bagaimana Gorr akan membangun bom ini dan mencoba membunuh seluruh dewa yang eksis. Dan ini terjadi setelah dia kalah dari pertarungan pertama dengan Thor. Dan itulah kenapa kita bisa melihat Jane Foster yang datang ke Star Chamber untuk mencari cara berbicara dengan para dewa multiverse seperti The Living Tribunal dan lain-lain untuk mencegah Gorr the God Butcher meledakkan God Bomb yang sudah dia siapkan di sini. Atau bisa juga Jane Foster kesini untuk mencari cara melintasi waktu buat nyamperin Gorr the God Butcher di masa depan, tepat di waktu di mana bom ini belum benar-benar selesai. Dan Thor berusaha untuk menghancurkan God Bomb ini dengan kekuatan petirnya seperti yang terlihat di scene ini. Next kita bisa melihat karakter Zeus yang di trailer ini dimunculkan wajahnya, dimana karakter ini diperanin sama Russell Crowe. Zeus adalah pemimpin dari dewa-dewi Olympians yang berkuasa setelah Zeus mengkudeta ayahnya dari bangsa Titan bernama Kronos. Zeus adalah dewa yang disembah sama bangsa Romawi dan Yunani yang dikenal sebagai dewa langit dan petir. Dalam perjalanannya sebagai dewa, Zeus banyak berkonflik dengan berbagai macam kelompok. Dimulai dari kaum Eternals yang dirasa Zeus sudah menutupi eksistensi para dewa Olympia di bumi dan kelompok dewa Asgard yang dinilai sebagai saingan dewa Olympians. Zeus sendiri pada akhirnya berhenti berkonflik dengan Asgard, di mana dia kemudian menjalin aliansi dengan Odin dan dewa-dewa di Council of Godhead untuk melindungi ancaman Celestials. Nah uniknya selain menjadi dewa, Zeus juga jadi pemimpin dari perusahaan Olympia Group bersama dengan istrinya Hera untuk bisa mempertahankan eksistensi dewa Olympia di bumi. Di sini Zeus mengumpulkan orang-orang di sebuah arena yang dimana ada foto yang dirilis beberapa waktu lalu yang menunjukkan Valkyrie, Jane Foster dan satu karakter lagi di bagian bawah. Yang dari tampilannya ini nge-refer ke Dewi Bas dari Wakanda. Kalau ini Dewi Bas, berarti di sini kita bakal ngelihat bentuk manusia dari Dewi itu, yang dimana kita belum pernah ngelihat nih bentuk manusianya. Sebelumnya Bas hanya digambarkan sebagai panther hitam yang tergambar dari patung-patung di Wakanda dan di Mesir. Kehadiran Bas di sini mungkin dipanggil Zeus yang mendapatkan berita dari Thor tentang Gorr the God Butcher yang sedang mengincar para dewa. Di sini para dewa-dewi yang ada di dalam semesta sepertinya akan dipanggil sama Zeus ke Olympus untuk mengadakan rapat The Council of Godheads. Di komiknya, Council of Godheads ini adalah sebuah komite yang beranggotakan para pemimpin dari pantheon dewa yang berpengaruh di bumi. Di mana komite ini mereka gunakan untuk berbagi informasi dan menyusun strategi untuk menangani ancaman ke bumi yang tidak bisa ditangani sendiri sama pantheon dewa yang ada. Nah di sini Zeus sepertinya digambarkan menjadi dewa yang agak konyol. Dimana di bagian akhir Zeus mencoba mereveal penyamaran Thor dan kasih sentilan kibasan. Tapi sentilan ini terlalu kencang yang malah bikin Thor jadi telanjang dan marah. Ciwi-ciwi selirnya Zeus ini langsung pada pingsan ngelihat badannya Thor. Dan mungkin ukurannya yang tentunya nggak bakal ditunjukkan di film ini nantinya. Nah kalau kita perhatikan di punggung Thor ini kita bisa melihat sekilas tato dari helm kambingnya Loki. Nah tato ini merupakan tribute nih dari Thor karena Loki yang sudah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Thor dan para Asgardian lainnya di Avengers Infinity War. Nah feeling gue karakter Zeus ini kayaknya bakal mati nih di film ini karena dibunuh nih sama Gorr the God Butcher. Ini yang akan membuat pedang Thunderbolt-nya akhirnya digunakan sama Valkyrie untuk melawan Gorr. Well atau bisa saja sih pedang yang muncul di scene ini dipinjemin aja nih sama Valkyrie selagi Zeus sibuk pesta-pesta di Olympus.
Tapi gue lebih memilih Zeus ini buat mati aja. Dan ini bakal jadi jalan buat anaknya, Hercules, untuk masuk ke MCU. Dan perkenalannya ini bakal terjadi karena dia tahu bapaknya dibunuh, yang lalu dendam dan memulai petualangannya bersama Thor. Di arena itu, Jane dan Valkyrie malah nyantai-nyantai makan anggur ngelihat Thor ditelanjangi. Tapi pastinya mereka bakal membantunya karena di scene sebelumnya kita sudah ngelihat Jane yang ngelawan pasukan Olympus di arena ini. Di sini berikutnya kita bisa melihat kapal Skidbladnir yang masuk ke arena ini. Kemungkinan ini terjadi saat Thor dan Jane Foster melawan pasukan Olympus, karena tidak terlihat adanya orang nih di kapal itu. Jadi kapalnya ini datang untuk menjemput atau menyelamatkan mereka dari sana. Di sini berikutnya terlihat juga Thor yang berhasil lolos dari ikatan rantai petirnya Zeus dan menggunakan rantai petirnya ini untuk melawan pasukan penjaga. Nah, kekuatan dari Zeus ini kita tahu adalah petir, dan elemen petir ini bisa digunakan sama Thor karena basicnya Thor juga adalah dewa petir. Nah, warna petir Zeus dan Thor ini bisa dilihat berbeda, di mana petirnya Zeus ini berwarna kuning sedangkan petirnya Thor ini berwarna biru. Berpindah ke scene lainnya, di mana terlihat Gorr yang mengatakan kalau kau bukan seperti dewa-dewa lain yang aku bunuh. Well, Gorr di sini tentunya ngomong sama Thor yang mungkin di posisi ini berada di posisi kalah, karena Gorr yang ngelihat ke bawah sepertinya ngelihat orang yang terbaring. Jadi kalau ini Thor, ya kemungkinan ini adalah momen di mana Thor kalah. Dan selayaknya film-film superhero, jagoannya biasanya digambarkan kalah dulu nih, sampai akhirnya dia menemukan kekuatan baru untuk bisa mengalahkan lawannya. Karakter Gorr ini sebenarnya menarik banget untuk dikisahkan lebih lama di Marvel Cinematic Universe. Ya mudah-mudahan aja ya perannya nggak hanya terbatas di film ini saja, or at least nggak matilah si Gorr ini. Soalnya sayang banget kalau sampai mati. Christian Bale di sini keren banget ya meraninnya. So, trailer ini ditutup dengan Thor yang menyerang pasukan yang jadi lawan dari penduduk kulit biru di planet sebelumnya dengan menggunakan Stormbreaker-nya. Dimana ini adalah pose yang cocok untuk menutup trailer Thor Love and Thunder yang juga senada dengan warna-warna logonya. So, gimana nih guys menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Kalau ada hal-hal yang mungkin gue lewatin juga please komen di bawah. Anyway, thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Nyalakan loncengnya juga biar kalian gak ketinggalan. Dan cari juga kita di Instagram dan di TikTok, breakdown.universe, biar kalian gak ketinggalan update dan juga konten-konten lainnya di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you in the next video. Gue Rian. Until next time, keep exploring the multiverse.